Pemirsa, di dataran tinggi Wonosobo, Jawa Tengah, terdapat tradisi unik yakni membuat musyaf raksasa atau salinan Al-Quran raksasa oleh sekelompok kaligrafer dengan tulisan tangan. Tradisi ini telah berlangsung sejak beberapa dekade lalu. Pesantren Al-Asyariah di dataran tinggi Wonosobo menjadi rumah untuk berkarya bagi para kaligrafer mushaf raksasa. Mushaf raksasa memiliki panjang 2 meter dan lebar 3 meter. Dengan ukurannya yang besar, menjadikan mushaf raksasa tidak hanya sebagai karya seni, melainkan bentuk pelestarian tradisi yang sudah berlangsung beberapa dekade lalu. Salah satu kaligrafer, Hayatuddin, memulai perjalanannya sebagai kaligrafer sejak 1989. Keahliannya dalam menulis kaligrafi pada awalnya bukan karena berguru, melainkan lahir dari rasa cintanya terhadap karya seni. Bisa kaligrafi itu karena latihan sendiri, otodidak, mula-mula tanpa guru, kemudian bisa ke guru kaligrafi yang sudah di daerah Kudus. Saya latihan kaligrafi 89. Mulai nulis Al-Quran tahun 91. Dalam proses pembuatan mushaf raksasa, terdapat etika spiritual yang harus dilakukan sang kaligrafer. Sebelum memulai menulis mushaf, kaligrafer harus berwudu, berdoa, hingga puasa. Alat yang digunakan adalah kuas yang terbuat dari bambu hitam yang diukir dengan tangan. Sementara tinta merupakan campuran khusus dari tinta Cina dan teh, sehingga kaligrafi dapat bertahan lama. Mushaf yang telah selesai tidak diperjualbelikan, melainkan hanya menjadi karya seni yang diserahkan ke beberapa masjid tertentu seperti Masjid Syekh Zayed Solo. Pemirsa, balap liar marak di bulan puasa di Makassar, Sulawesi Selatan ditindak tegas oleh polisi. Geng motor beradu cepat di jalan raya meresahkan pengguna jalan. Kejar-kejaran mewarnai razia balap liar di Jalan Andi Pangerang, Petarani, Makassar, Sulawesi Selatan. Aparat Polsek Panakukang menangkap 2 pelaku balap liar yang menggunakan motor tanpa plat kendaraan dan knalpot brong. Pada bulan Ramadan, Jalan Andi Pangerang, Petarani, dan wilayah Panakukang kerap menjadi arena balap liar yang meresahkan masyarakat yang beribadah dan melintas di lokasi. Polisi akan menindak tegas para pelaku yang kedapatan menggelar balap liar. Kiras motor tersebut brong, kemudian tidak memakai plat, tidak terpasang kaca spion, dan ada beberapa yang bentuknya racing. Nah, selanjutnya kami akan lakukan pembinaan kepada orang-orang yang memakai motor tersebut untuk tidak mengulangi kembali. 2 motor milik pelaku balap liar disita di Mapolsek Panakukang. Selain disanksi tilang, polisi baru akan membebaskan motor pelaku usai perayaan Idul Fitri mendatang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Lalai menerobos lampu merah, pengendara ojek online menabrak pengendara sepeda motor di Menteng, Jakarta Pusat. Korban pun tewas usai terpental dari sepeda motornya. Warga di sekitar Jalan Hos Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat dikagetkan peristiwa kecelakaan yang menewaskan seorang pengendara sepeda motor. Usai diidentifikasi, jasad korban kemudian dievakuasi petugas ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Sebelumnya kecelakaan terjadi saat korban melaju dengan kecepatan tinggi bertabrakan dengan ojek online yang membawa penumpang. Diduga ojek online menerobos lampu merah di perempatan. Akibat kecelakaan itu pengendara motor terpental dari kendaraan dan tewas seketika. Penumpang ojol luka-luka sementara pengemudi ojol tak terluka. Kepada petugas yang mengaku gagal mengerem saat lampu merah menyala. Polisi kemudian membawa pengemudi ojol dan 2 sepeda motor yang terlibat kecelakaan ke unit Laka Lantas Satwil Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengacara di Tangerang, Banten menjadi korban penganiayaan penagih hutang. Korban dilarikan ke rumah sakit sementara polisi masih memburu para pelaku. Terserah. Tolong ini.
viral di media sosial saat adu mulut terjadi antara debitur dengan kelompok penagih hutang di Tangerang, Banten. Tak hanya merampas paksa kendaraan, kelompok penagih hutang ini juga menusuk korbannya hingga terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Polisi, tolong dong! Ini suami saya ditusuk! Usai kejadian, istri korban dengan ditemani kuasa hukumnya mendatangi Mapolres Tangerang Selatan guna membuat laporan. Gloriana yang juga istri korban mengatakan jika saat ini suaminya masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka tusuk yang dideritanya. Suami saya ngobrol-ngobrol sama siapa, tiba-tiba ya udah ada 3 orang itu duduk di teras kami. Itu aja. Cekcoknya di depan perumahan? Di teras pelataran rumah. Iya duduk kok di meja itu kan ada meja dan kursi. Mereka udah duduk di situ duluan. Ini memang menjadi perhatian kita untuk tetap kita ungkap agar menjadi terang, benderang untuk kasus yang sedang kami tangani ini. Sementara aksi meresahkan penagih hutang di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan memang kerap kali terjadi dan selalu menimbulkan korban jiwa. Aparat penegak hukum pun diminta tegas dalam bertindak. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Hanya karena mematikan kompor saat majikannya masak, seorang asisten rumah tangga di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dianiaya majikannya hingga babak belur. Polisi sudah menangkap pelaku dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Seorang asisten rumah tangga berinisial FF mengalami luka di sekujur tubuhnya usai dianiaya oleh majikannya sendiri. Pelaku berinisial OAP adalah warga desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku menganiaya korban hanya karena masalah sepele, yakni korban mematikan kompor saat pelaku sedang memasak. Berdasarkan hasil visum, korban mengalami sejumlah luka, yakni di bagian kepala, telinga, punggung, hingga tangan. Update-nya hari ini untuk tersangka sudah dilakukan pemeriksaan di Satreskrim PPO Polres Bogor. Terus selanjutnya kami akan melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Usai terdapat cukup bukti, pelaku langsung ditahan di Mapolres Bogor dan ditetapkan sebagai tersangka. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT dan pasal penganiayaan di KUHP dengan ancaman hukuman 10 tahun. Dari Bogor, Jawa Barat, Lulun Hidayat, iNews melaporkan.